Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jalan Pantura. Kali ini video di channel akan menampilkan beberapa cuplikan mengenai virus PMK yang menyerang sapi, terutama di kawasan Situbondo dan sekitarnya. Semoga cuplikan video ini menjawab semua keresahan masyarakat tentang daging sapi yang ada di Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini kita bakal review harga sapi yang ada di daerah Pasar Besuki, yang mana pasar sekarang diselimuti pandemi PMK. Tapi Pasar Besuki ini masih buka, masih cukup rapi nih guys. Kita bakal cek harga sapi nih guys. Apa sudah turun? Apa masih standar guys yang ada di daerah Pasar Besuki? Sebelum nonton, jangan lupa dibantu subscribe, di komen, dan ditekan tombol loncengnya guys, biar saya yang buat video tambah semangat lagi guys. Thank you, terima kasih guys. Oke, kita bakal nanya harga sapi nih guys. Ini ada sapi limusin putihan ini guys ya. Harga berapa bos? Harga murah yang ada di Pasar Besuki ini guys. Nah, ini kita bakal nanya harganya nih guys. Nah, berapa ini guys? Kita bakal nanya. Nah, ini ada sapi sumintal, ini guys, yang ada di daerah Pasar Besuki. Ini guys, cukup rame, masih cukup rame nih guys, yang ada di daerah Pasar Besuki. Nah, kita bakal nanya ini guys. Harga berapa kayak gini bos? Harga berapa biasanya kayak gini bos? Nah, ini masih harga 15 jutaan ini guys. Masih harga 15 juta, masih boleh nego ini. Masih boleh nego. Oke, kita bakal nanya yang lainnya nih guys, yang ada di daerah Pasar Besuki. Ini cukup ramai. Harga berapa kayak gini bos? 13 juta. Wah, ini masih harga 13 jutaan ini guys. Sudah cukup besar yang ada di daerah Pasar Besuki. Update harga sapi di musim PMK. Di musim PMK ini guys, harganya cukup murah. Oke guys, kita bakal nanya yang lainnya nih guys, yang ada di daerah Pasar Besuki ini guys. Suasana cukup ramai, suasananya cukup ramai ini guys, yang ada di daerah Pasar Besuki. Ini cukup panas sudah guys, masih jam 9 sudah panas ini. Ini ada hitaman ini guys. Ini masih harga 13 juta lebih nih guys, masih harga 13 juta lebih, yang ada di daerah Pasar Besuki. Yang ada di daerah Pasar Besuki nih guys, masih cukup ramai nih guys. Ini kita bakal nanya yang lainnya guys, yang ada di daerah Pasar Besuki ini guys. Suasananya cukup ramai, suasananya masih cukup ramai nih guys. Ini pelantik pedagang sapinya nih guys yang ada. Pemirsa, masih terkait dengan penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Situbondo. Menjelang Idul Adha 1443 Hijriah, Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menyiapkan sejumlah dokter hewan dan petugas kesehatan hewan. Seluruh petugas dipersiapkan di rumah potong serta setiap kecamatan. Diharap sapi yang akan dijadikan hewan kurban sehat dan tidak terjangkit penyakit mulut dan kuku. Menindaklanjuti adanya surat edaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia bahwa setiap kota atau kabupaten diharap membentuk Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku. Petugas kesehatan hewan disiapkan di setiap kecamatan. Hal tersebut bertujuan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengantisipasi wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Sedangkan untuk evaluasi Satgas Penanganan Penyakit Hewan Ternak, pihaknya wajib melakukan Zoom meeting setiap pekan.
Tidak hanya survei lapangan saja, bahkan Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku ditugaskan sampai Idul Adha nanti. Tak hanya itu, bahkan di setiap kecamatan juga disediakan dokter hewan untuk mengecek kesehatan hewan. Hal tersebut guna memastikan kelayakan daging hewan yang akan dipotong. Kita juga sudah menyiapkan tenaga dokter hewan untuk melakukan pemeriksaan di rumah potong hewan, supaya ternak yang sebelum dipotong itu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan tetap sehat, supaya masyarakat bisa mengkonsumsi daging segar yang higienis dan sehat. Yang terakhir, kami dari Dinas Peternakan dan Perikanan akan melakukan evaluasi setiap minggu melalui Zoom meeting pada petugas kami di lapangan untuk menerima laporan sejauh mana mereka melakukan surveillance dan tracing terhadap ternak-ternak yang menjadi tanggung jawabnya tadi, yang satu petugas 2 desa. Tidak hanya itu, pihaknya dengan tegas menyampaikan agar masyarakat sering melihat kondisi hewan ternak jenis sapi, khususnya di bagian mulut dan kukunya. Jika ditemukan adanya gejala penyakit mulut dan kuku, diharap untuk segera melaporkannya ke Satgas Kesehatan Hewan yang ada di pos tugasnya. Dari Situbondo, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Sorotan selanjutnya, melihat banyaknya infeksi penyakit kuku dan mulut pada ternak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berkunjung ke Boyolali, Jawa Tengah. Menteri Pertanian meminta agar peternak tidak panik dan menjual ternaknya karena daging sapi terinfeksi PMK masih aman dikonsumsi. Kandang sapi milik Haryono, warga Dukuh Gatak di Desa Singosari, Boyolali ini menjadi salah satu titik yang ditinjau langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Jumat siang. Di tempat ini setidaknya ada 10 sapi yang terjangkit penyakit kuku dan mulut sejak awal Mei lalu. Secara umum, hewan yang terjangkit penyakit kuku dan mulut, dagingnya masih bisa dikonsumsi, kecuali jeroan atau organ-organ sapi lainnya. Tapi kita tidak boleh panik berlebihan, kita tetap meningkatkan kewaspadaan. Ada instruksi kita untuk semua jajaran Dirjen Peternakan dengan tentu provinsi dan kabupaten untuk siaga 1 14 hari untuk mempersiapkan semua langkah yang terbaik. Ya, saya kira begitu pernyataan saya. Yang paling penting juga PMK ini tidak berbahaya pada manusia. Dan daging yang terkena PMK masih bisa dimakan kecuali jeroannya. Ya, jeroan dan tentu saja yang terkontaminasi langsung dengan bakteri. Yang lain bisa dimakan. Oleh karena itu jangan ada yang berlebihan juga.